Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'd. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap sahabat-sahabat yang tergabung dalam Korps Mubalik Karisma Risalah Kebayoran Lama yang saya hormati, para pemirsa dan pendengar di mana saja antum berada, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami atas nama Korps Mubalik Karisma Risalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar Cianjur dan sekitarnya yang mendapat ujian dari Allah berupa gempa bumi. Mudah-mudahan bagi yang wafat itu nilainya di sisi Allah adalah syahid. Mudah-mudahan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dari apa yang hilang dari harta-hartanya. Amin. Allahumma amin. Baik, saya pribadi punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan. Nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Bagi yang belum subscribe, like and share, ya sangat ditunggu. Baik, nah, tema kita adalah perbaikan akidah, ya, akan melahirkan akhlakul karimah. Bagaimana penjelasannya? Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Baik, kita lihat terlebih dahulu perbedaan adab dan akhlak. Nah, ini kita harus tahu dulu apa itu bedanya adab dan akhlak. Adab ialah perilaku baik yang lahir dari ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang. Siapa saja, termasuk non-muslim, bisa beradab. Nah, makanya ada orang jalan-jalan ke negeri-negeri non-muslim, ke Eropa, ke Jepang misalnya. Mereka dapati di sana kotanya bersih, rapi, orangnya ramah. Sehingga ada orang berkomentar, wah ini walaupun negerinya non-muslim, tapi kondisi kotanya dan orang-orangnya seperti orang Islam. Itu bukan akhlak, itu adab. Ya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang, maka semakin bagus adabnya. Di sisi Allah, di akhirat tidak dapat pahala. Tapi di dunia mereka dapat balasan. Nah, ini makanya adab itu seperti itu. Oleh karenanya, dalam sila kedua Pancasila itu, para pendahulu kita yang notabene ulama-ulama, mereka membuat rumusan itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka tidak bikin kemanusiaan yang adil dan berakhlak. Tidak. Mengapa? Karena bangsa Indonesia tidak hanya muslim, tetapi terdiri dari non-muslim. Makanya kalimatnya beradab. Itulah adab. Ya. Dan adab ini sifatnya hanya mencontoh dia. Tidak permanen. Bisa berubah di adab itu. Nah, adab itu sekedar mencontoh. Misalnya ada satu pesantren. Santrinya disuruh mencontoh kiainya. Selama di pesantren, ya baik santri itu. Tapi begitu sudah di luar pesantren, nah rusak lagi akhlaknya. Kenapa? Sekedar mencontoh. Nah, begitu juga lah kita dalam ceramah-ceramah misalnya, ayo kita contoh akhlak Nabi, kita contoh.
Tidak ada perubahan yang signifikan setelah setiap tahun mengadakan tablik maulid misalnya. Kenapa? Karena sekedar adab. Oke, sementara akhlak ialah perilaku baik yang lahir dari akidah, iman, dan tauhid yang benar. Dan itu hanya ada pada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini jadi akhlak itu, dia perbuatan baik itu muncul karena akidahnya baik, karena imannya baik, karena tauhidnya baik. Maka lahirlah akhlakul karimah. Tapi ada yang bertanya begini, Ustadz, saya heran Ustadz, ada seseorang ahli ibadah, rajin ibadahnya, baca Qur'annya luar biasa. Kadang-kadang dia ceramah, dipanggil Ustadz, dipanggil Kiai. Tapi kok, nah ini koknya itu, uang masjid 20 juta ditilep sama dia. Uang anak yatim diembat sama dia. Bahkan santriwati pun dia perlakukan dengan perbuatan yang tidak senonoh. Kok bisa Ustadz? Nah itu tandanya akidah dia rusak. Pasti rusak akidahnya si kiai tersebut, si ustadz tersebut, si orang baik, si orang soleh tersebut. Kelihatannya soleh, tapi akidahnya rusak, makanya akhlaknya pun rusak. Kalau akidahnya benar, tidak akan begitu. Nah, ini yang jadi patokan ini. Oke, untuk itulah ya, untuk perbaikan akhlak inilah Nabi diutus, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innama bu'ithu liutammima solihal akhlak. Jadi redaksinya itu solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan perbaikan akhlak. Islah, soleha, perbaikan akhlak. Itu Nabi diutus. Ya. Kenapa? Nih kita lihat. Timbangan amal yang paling berat pada yaumul hisab nanti, kata Nabi, adalah akhlak yang baik. Disebutkan dalam hadis an Abi Darda'i anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan. Tidaklah ada sesuatu yang paling berat pada timbangan seorang mukmin nanti pada hari kiamat, yaitu akhlak yang baik. Ini nanti yang akan ditimbang. Kalah semua pahala yang lain. Jadi nanti akhlak itu yang akan ditimbang. Itu yang paling berat nanti timbangannya. Nah oleh karena itu penting sekali kita memperbaiki akhlak ini. Kenapa? Berat timbangannya di akhirat. Ini hadis sahih ya. Nah kemudian orang yang paling dekat majelisnya nanti dengan Rasulullah pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di muka bumi ini. Sebutkan dalam hadis an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya orang yang paling cinta di antara kamu kepada aku dan yang paling dekat di antara kamu denganku nanti majelisnya pada hari kiamat adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Jadi nanti di hari kiamat itu umat Nabi itu ada beberapa ring. Ada ring 1 paling dekat, ring 2, ring 3 sampai terusnya. Nah kalau kita mau berada di ring 1 pada hari kiamat nanti bersama Nabi, ayo kita perbaiki akhlak kita di muka bumi ini. Ini sahih hadisnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, Nabi Isa diangkat ke langit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, itu jaraknya 571 tahun. Nah, 571 tahun antara Nabi Isa diangkat dengan Rasulullah diutus. Ya. Ketika itu tidak ada nabi, tidak ada rasul. Makanya akhlak manusia di seluruh dunia itu pada rusak. Kenapa? Karena akidah manusia ketika itu sesat. Nah, itulah. Jadi makanya Nabi diutus itu karena sudah sangat buruk akhlak manusia
yang disebabkan rusaknya akidah manusia ketika itu. Oke. Nah, bagaimana cara Nabi memperbaiki akhlak itu? Cara Nabi memperbaiki akhlak adalah dengan perbaikan akidah terlebih dahulu. Nah, ini yang dilakukan Nabi. Dan ini yang jarang diceramahkan, jarang diarahkan oleh para mubalik ketika bulan Maulid, apalagi hanya sekedar disuruh mencontoh, tapi tidak mencontoh bagaimana cara Nabi memperbaiki akhlak. Cara Nabi memperbaiki akhlak adalah diawali dengan perbaikan akidah. Nih kita lihat dakwah Nabi 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah, itu hanya penanaman akidah. Nah, itulah untuk menjadi seorang muslim. Ya, penanaman akidah. Ya, dengan dakwanya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 13 tahun belum ada salat, belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada haji. Ya, hanya akidah. Nah, akidah ini untuk orang muslim. Kemudian begitu sampai di Madinah, barulah ada penanaman iman. Nah, iman ini untuk orang mukmin, yang dilanjutkan dengan penanaman tauhid. Ini untuk orang muttaqin. Jadi orang muslim itu keyakinannya akidah. Orang beriman itu keyakinannya iman. Orang bertakwa itu keyakinannya tauhid. Nah, jadi itulah proses Nabi dalam penanaman akidah, iman, dan tauhid. Dibagi dua dia, periode Mekah dan periode Madinah. Apa itu akidah? Akidah, al-akidah itu menurut bahasa berasal dari kata al-aqdu, artinya ikatan. Makanya ada akdun nikah, ikatan pernikahan. Atau siku, artinya keyakinan. Atau ya keyakinan yang kuat. Atau al-ihkam, artinya mengokohkan. Atau ar-rabatu biquwah, artinya mengikat dengan kuat. Nah, itulah arti akidah. Ya, jadi ada beberapa pengertian tentang akidah secara bahasa. Nah, adapun secara istilah syariat, terminologi, akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang meyakininya. Nah, itulah akidah itu. Jadi keyakinan yang teguh dan pasti di dalam kolbu yang paling dalam, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Tuh, akidah itu seperti itu. Baik. Kemudian pengertian yakin. Jadi akidah itu keyakinan. Apa itu yakin? Yakin itu menurut kitab Al-Qamus Al-Muhit, ya. Al-yakin izahatu syakki. Yakin itu ialah hilangnya keraguan. Nah, jadi kalau sudah tidak ragu, yakinlah dia. Tapi kalau masih ada sedikit keraguan, itu belum yakin namanya. Nah, menurut kitab At-Ta'rifat oleh Imam Al-Jurjani, al-yakin tahqiqut tasdiki bil ghaibi bi izalati kulli syakkin wa raibin. Yaitu yakin benar-benar percaya kepada hal-hal yang gaib dengan dihilangkannya sikap ragu-ragu. Nah, itu pengertian yang kedua, yakin itu. Jadi betul-betul percaya kepada yang gaib. Ya, kepada Allah, kepada azab kubur, nikmat kubur, seterusnya. Nah, itu namanya yakin dia, tidak ragu-ragu. Itu namanya dikatakan yakin. Nah, kemudian yakin ini memiliki 4 makom atau 4 level. Nah, kita lihat nanti yakin kita ada level mana ini. Karena keyakinan nanti akan membuktikan akhlak seseorang. Ya. Yang pertama, yang paling rendah adalah level al-yakin. Yang kedua, yang lumayan bagus adalah ilmul yakin. Level yang ketiga adalah ainul yakin. Dan level yang paling puncak adalah hakul yakin. Inilah makom-makom yakin itu. Ya. Jadi kalau kita sudah sampai ke makom hakul yakin, sudah luar biasa. Tapi di al-yakin pun, itu kalau memang betul-betul al-yakin dia, itu sudah bagus akhlaknya. Mari kita lihat penjelasannya. Al-yakin
Maksud al-yakin tadi percaya kepada yang gaib. Yakin dia, nggak ragu kepada yang gaib. Yaitu terhadap wujudnya Allah. Dan Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Nah, dia harus betul-betul yakin ini. Tidak ragu sedikit pun. Karena di luar sana ada yang ragu. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah, sudah lama saya berdoa, dari ngangkat tangan sampai lemes tangan saya. Hampir 2 tahun, 3 tahun. Kok Allah nggak kabul-kabul ya? Apa Allah itu ada apa tidak ya? Allah itu dengar apa enggak ya? Nah itu berarti ragu dia terhadap Allah. Ragu dia terhadap karunia Allah. Itu hati-hati, bisa batal akidahnya. Bisa batal keyakinannya. Padahal semua doa pasti diterima, kata Allah. Nah, tinggal lagi kata ulama, ada yang langsung cash and carry, ada yang dialihkan, kita minta A dikasih B, atau ada yang ditunda nanti di akhirat. Begitu di akhirat nanti, ini semua milikmu, kata Allah. Apa ini ya Rob? Ini semua doa-doamu di muka bumi yang belum kuijabah. Maka kata dia, ya Allah, andai kata aku dulu tahu sejak di dunia, aku akan berdoa setiap hari. Nah ini, jadi ini yakin, ya yakin adanya Allah, jangan ragu sedikit pun. Yang kedua, yakin adanya azab kubur dan nikmat kubur. Kita tidak boleh ragu. Sebab di luar sana ada yang mengatakan, emangnya antum pernah ke dalam kubur? Kok antum tahu ada nikmat kubur, ada azab kubur? Kita katakan, saya sebagai seorang muslim, saya yakin itu karena akidah kami mengajarkan seperti itu. Jangan ragu sedikit pun tentang azab kubur, tentang nikmat kubur. Kata mereka, kan belum ada yaumul hisab. Kok sudah ada siksa? Kita katakan, di dunia ini sebelum orang masuk penjara, di waktu di tempat ruangan interogasi, itu mereka sudah disiksa. Ada yang cabut kukunya, ada yang disetrum dan sebagainya. Itu kan penyiksaan sebelum masuk penjara. Apalagi itu alam kubur ada di sana. Nah, bagi mereka yang tidak percaya, tunggu tanggal mainnya. Kalau penasaran, silakan duluan kalau berani. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, adanya akhirat, adanya surga, adanya neraka, adanya sirat, dan seterusnya. Jadi dia yakin kepada hal tersebut. Tidak boleh ragu sedikit pun. Sebab di luar sana ada yang mengatakan akhirat itu hayalan, akhirat itu fiksi, akhirat itu halu. Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Kalau dia mengatakan seperti itu, sementara dia mengaku muslim, maka batal akidahnya. Sebab apa? Ragu dia. Nah, ini yang dikatakan al-yakin. Ini level dasar. Jadi kalau seseorang sudah betul-betul yakin seperti ini, akhlaknya pasti baik. Dia tidak akan korupsi. Ya. Kenapa? Wah, kalau saya korupsi nanti di alam kubur bagaimana saya akan disiksa? Bagaimana di akhirat saya akan disiksa? Nah, karena mereka tidak yakinlah makanya mereka korupsi. Makanya mereka makan uang anak yatim. Makanya mereka makan uang masjid karena mereka tidak yakin adanya azab kubur. Walaupun mulutnya mengaku yakin, mengaku beriman kepada azab, yakin kepada azab kubur, yakin adanya neraka, tapi kolbunya tidak terbukti dari perbuatannya. Sekali lagi, kalau dia betul-betul yakin saja seperti ini, sudah bagus akhlaknya. Karena takut dia. Nah, ini yang jadi patokan. Jadi kebanyakan orang yang mengaku muslim, tapi sesungguhnya akidahnya belum Islam. Belum yakin dia. Ya, belum yakin. Yakin aja belum. Tingkat paling dasar. Ini. Kemudian, apalagi ragu-ragu, maka batal akidahnya. Ini apabila ragu-ragu, dia batal akidahnya. Baik. Wajib kita yakin bahwa Islam adalah satu-satunya ya, agama yang benar di sisi Allah. Nih, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kita harus yakin seperti itu. Tidak boleh ragu. Sebab di luar sana ada yang mengatakan, Ustadz, jangan dikatakan, Ustadz jangan bilang bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar. Kenapa? Saya bilang, nanti agama lain tersinggung Ustadz. Kok begitu? Iya. Nggak boleh begitu. Katakanlah semua agama sama. Semua agama benar. Semua agama baik. Kan tujuannya kepada Tuhan yang satu. Walaupun cara-cara manusia ini beribadah. Kalau dia seperti itu kepercayaannya, keyakinannya, maka batal akidah Islamnya. Kenapa? Bertentangan dengan firman Allah.
Lalu bagaimana sikap kita kepada mereka yang non-muslim? Kita katakan, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian. Kalau kalian yakin itu benar, silakan. Tapi aku yakin sebagai muslim, Islamlah yang benar di sisi Allah. Seperti itu. Itu namanya al-yakin. Jangan ragu sedikit pun. Nah, ini pengertian al-yakin. Kemudian setelah kita di makom itu cukup lama, kita harus naik kelas. Naik kelas ke level yang di atasnya, itu ilmul yakin. Apa itu ilmul yakin? Ilmul yakin ma huwa ilmuhu bisimai, atau ma huwa alimahu bisimai wal khobari wal qiyasi wal nazari. Ilmu yakin yaitu semua yang diperoleh melalui pendengaran, pengabaran, analogi, dan penalaran logika. Itu namanya ilmu yakin. Atau keyakinan yang sudah tersusun secara rapi dan sistematis, serta mampu menunjukkan dalil akli dan dalil nakli. Nah, seperti tadi, misalnya tadi ya. Tadi dia yakin kepada Allah. Dia tidak pakai dalil, pokoknya yakin saja. Tidak ragu sedikit pun. Itu makom pertama. Makom kedua, dia harus bisa menunjukkan dalil. Baru dia naik kelas. Ya. Nih, misalnya ini. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan seperti itu. Jikalau nanti kamu akan mengetahui dengan ilmu yakin. Nah, misalnya yakin adanya Allah. Kita bisa menunjukkan dalil. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi, ayat 255 Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup dan yang kekal. Yang tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Nah, ketika kita bisa menunjukkan dalil, maka level kita sudah ilmu yakin. Anda yakin nggak kepada Allah? Yakin. Nah, yakin saja, tidak ada dalil. Apa dalilnya? Ayat kursi. Nah, ketika kita bisa menunjukkan dalil, berarti yakin kita sudah level kedua, yaitu level ilmu yakin. Tapi ada orang bilang, Ustadz, saya mah nggak mau pakai dalil lah, ribet. Pokoknya saya yakin aja. Boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi level dasar. Nanti masuk surga, surganya standar. Minumannya standar. Buah-buahannya standar. Bidadari standar. Semuanya standar. Tapi kalau dia sudah naik tingkat, nah itu sudah beda nanti minumannya dan seterusnya. Itu namanya level ilmu yakin. Nah, begitu juga tentang yakin adanya azab kubur dan azab neraka. Bisa nggak menunjukkan dalil? Bisa. Apa dalilnya ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqul, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, wa min azabin nar, dan dari azab api neraka. Berdasarkan hadis ini berarti ada azab kubur, ada azab neraka. Ketika kita bisa menunjukkan dalil ini, berarti level kita sudah level ilmul yakin. 2 tingkat dia. Itu sudah bagus itu. Nah, makanya kita wajib ngaji, belajar, mendengarkan tausiah, membaca mutolaah, agar kita nambah ya dalil kita. Sehingga nanti yakin kita itu sampai pada ilmul yakin. Nah, tapi jangan berhenti di sini, kita harus naik kelas. Kelas yang lebih tinggi lagi, yaitu kelas yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Ainul yakin. Ainul yakin. Ainul yakin huwa ma syahiduhu wa ainuhu bil basar. Ainul yakin adalah semua hal yang disaksikan dan dilihat dengan penglihatan mata. Ainul yakin itu keyakinan yang kita peroleh berdasarkan kenyataan yang pernah kita lihat sendiri. Nah, ini. Itu namanya ainul yakin. Nah, bagaimana menerapkannya ainul yakin terhadap Allah? Ya, bagaimana penerapannya? Begini. Tsumma latarawunnaha ainal yakin. Kemudian niscaya kamu akan melihatnya dengan ainul yakin, dengan penglihatan secara mata kepala, secara yakin. Nah, kita lihat penerapannya terhadap Allah. Nih, ainul yakin kepada Allah.
Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Ini rumus. Pikirkanlah, amatilah pada makhluk-makhluk Allah yang diciptakan Allah, dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah. Karena tidak akan mampu, ya tidak akan ada kesanggupan kita memikirkan zat Allah. Tapi Allah itu punya zat, punya wujud, nggak bisa dilihat. Makhluk ini yang boleh kita pikirkan, kita amati, kita lihat. Nah, misalnya analoginya begini. Kita lihat pohon kelapa yang tinggi. Di sana ada buah kelapa. Buah kelapa itu ada sabut kelapa, ada batok kelapa, ada isi kelapa, ada air kelapa. Ya, dari mana itu air bisa naik padahal tidak ada selang di pohonnya? Makanya kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau telah menciptakan semua ini, tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka hindarkanlah kami dari azab api neraka. Jadi ketika kita melihat pohon kelapa, buah kelapa ada airnya di dalam, kita katakan, Subhanallah, Maha suci Allah, Engkau menciptakan semua ini. Tidak ada sia-sia Engkau ciptakan. Tidak terjadi dengan sendirinya. Semuanya Engkau ciptakan ya Rabb. Berarti ketika kita melihat ciptaan Allah apa saja, langsung kita ainul yakin. Apa yang kita pandang, langsung kita yakin kepada Allah. Itu namanya ainul yakin. Jadi pandangan kita nggak kosong. Kita lihat telur sama ayam. Mana duluan ayam sama telur? Sampai botak pitak kepala kita nggak akan ketemu. Tapi kita katakan, Subhanallah, Engkau Maha Suci ya Allah, telah menciptakan ayam dan telur. Setiap hari dipotong nggak habis. Setiap hari telur digoreng tidak habis. Ikan di lautan siap diambil tidak habis. Apalagi kalau kita perhatikan ayam. Di bulu ayam ada kutu ayam. Di kutu ayam ada kutunya kutu ayam. Di kutunya kutu ayam ada lagi kutunya kutu-kutu ayam. Coba kita bayangkan. Kutunya kutu-kutu ayam itu kan punya alat kelamin untuk buang air kecil. Berapa besar lubangnya itu? Itu Allah ciptakan semua. Nah begitu kita melihat ciptaan Allah, maka dia langsung muncul ainul yakin. Makanya banyak para ilmuwan yang tadinya non-muslim, begitu dia mengadakan penelitian tentang barzah. Barzah itu pertemuan antara air asin dengan air tawar. Tidak menyatu. Nah dia baca Al-Quran. Dia amati. Maka dia muncul ainul yakin. Dia menjadi orang yang muslim. Masya Allah. Nah ini namanya ainul yakin. Kalau kita sudah sampai level seperti ini, insya Allah akhlak kita baik. Kenapa? Semua yang kita lihat langsung ainul yakin. Muncul keyakinan kepada Allah. Nih yang ketiga ya. Nah kemudian yang keempat, ini puncaknya ini. Hakul yakin. Ini puncak. Ya. Apa itu hakul yakin? Hakul yakin huwa ma bashiruhu wa wajiduhu wa zaqahu wa arafahu bil i'tibar. Yakin itu adalah semua yang dapat menyentuhnya. Ya. Mendapatinya, merasakannya, dan mengetahuinya melalui pengalaman sendiri secara nyata. Nah, hakul yakin itu adalah keyakinan yang kita peroleh berdasarkan pengalaman sendiri. Jadi bukan hanya katanya, bukan pula sekedar melihat, namun benar-benar melakukan, mengalaminya sendiri. Nah, itu seperti itu. Itu namanya hakul yakin. Ya, hakul yakin seperti itu. Nah, makanya Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 95, Inna hadza lahuwa haqqul yakin. Sesungguhnya ini semua adalah haqqul yakin. Keyakinan yang betul-betul hak. Nah, kemudian mari kita lihat. Bagaimana haqqul yakin kepada Allah. Ya, haqqul yakin kepada Allah itu bagaimana? Kalau pertama tadi al-yakin, kamu yakin adanya Allah. Saya yakin. Kenapa? Saya muslim. Itu namanya al-yakin. Kemudian bisa nggak menunjukkan dalil? Bisa. Yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Ayat 255. Itu namanya ilmu yakin. Kemudian ainul yakinnya melihat ciptaan Allah. Semua itu diciptakan oleh Allah. Ada pencipta yaitu Rabbul Alamin. Allah pencipta dan pemilik alam semesta. Itu namanya ainul yakin. Lalu hakul yakin kepada Allah itu bagaimana? Nah, kita lihat. Gula itu manis. Ini analogi dulu ya, contoh dulu. Gula itu manis. Yakin? Yakin. Sudah yakin kita gula itu manis. Kemudian
berdasarkan penjelasan di buku. Ya, kita baca buku, gula itu dibuat dari tebu, dari aren, tebu itu manis. Nah, itu. Ketika kita baca buku, berarti kita terhadap gula namanya ilmul yakin. Nah, kemudian ainul yakinnya gimana? Gula itu kita ambil beberapa, kita taburkan dia, ya. Kita taburkan dia di lantai atau di mana, tunggu beberapa saat. Kemudian datanglah semut mengerumuninya. Wah, kita saksikan ini gula manis. Kenapa? Buktinya semut pada datang. Itu namanya ainul yakin. Nah, adapun hakul yakinnya, ya kita bikin minuman pakai gula tersebut, kita minum dia. Kita rasakan, wah betul, hakul yakin saya, gula itu manis. Ini analogi ya, ini analogi terhadap gula. Bagaimana hakul yakin kita kepada Allah? Ayo kita lihat. Hakul yakin kita kepada Allah, yaitu merasakan kehadiran Allah dekat sekali dalam hidup kita. Kita rasakan, ya, ma'iyallah, berserta dengan Allah, dekat sekali Allah itu dengan hidup kita. Ya. Makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa-apa yang dibisikkan dengannya pada jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Jadi kita punya urat nadi di leher, ada urat nadi di lengan kita ini. Allah itu lebih dekat. Lebih dekat Allah itu daripada urat nadi itu. Jadi dia rasakanlah Allah itu dekat. Kalau sudah sampai kepada hakul yakin ini akidah seseorang, pasti akhlaknya baik. Pasti. Ya, karena tadi ya jangankan hakul yakin aja nggak nyampe. Inilah puncak, inilah para wali-wali Allah, para kekasih Allah, para nabi dan rasul, para sahabat-sahabat Nabi, sampai mereka pada hakul yakin, yang merasakan Allah itu dekat dalam hidupnya. Lebih dekat daripada urat nadinya, kata Allah. Oke, nah berdasarkan hadis, kita lihat ini hadis riwayat Imam Muslim. Fa'akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril ketika itu menyamar sebagai seorang Arab. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka jika engkau tidak dapat melihat Allah, yakinlah sesungguhnya Allah sedang melihat engkau. Jadi merasa diawasi oleh Allah. Ditambah lagi Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita malaikat. Malaikat raqib, malaikat atid yang selalu mensuting dan mencatat. Kalau dia yakin seperti itu, hakul yakin seperti itu, akhlaknya pasti baik. Dia tidak akan korupsi, dia tidak akan berzina, dia tidak akan macam-macam. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini namanya puncak hakul yakin. Inilah yang harus diperbaiki akidah ini, keyakinan ini. Kalau seperti ini akidahnya, keyakinannya, udah pasti akhlaknya baik. Tapi masalahnya akidahnya tidak sampai seperti ini. Ya. Nah, ini kaitannya kalau kita ya bicara tentang Allah. Allah itu masih jauh sepertinya. Ya Allah masih jauh. Tapi kalau lebih dekat, huwa. Makanya ada firman Allah, kul huwallah, huwa. Nah, dia sudah agak lebih dekat dia, huwallah. Nah, yang lebih dekat lagi itu Allahumma anta Rabbi. Anta di hadapan kita. Anta Rabbi. Allah itu dekat. Anta Rabbi. Nah, lebih dekat lagi. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni. Wa akimi sholata li dzikri. Innani anallah. Nah, jadi innani anallah. Jadi anallah. Ya, saya ini Allah. Allah itu dekat. Lebih dekat daripada urat nadi kita. Nah, inilah yang dikatakan ya. Kita itu itu sudah sampai kepada makom yaitu hakul yakin. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kalian berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama-sama kita. Itulah hakul yakin. Nah, jadi ada satu kisah ya, satu hikayat. Ini seorang guru, seorang kiai di satu pondok pesantren
ujian akhir bagi 40 santrinya tentang akidah ini. Masing-masing santri ini diberikan seekor ayam dan sebilah pisau. Kata kiai ini malam-malam, wahai santri-santriku, ini ujian kita terakhir tentang akidah. Silakan kalian bawa ayam dan sebilah pisau itu, bawa kemana kalian pergi, bersembunyilah, jangan sampai ada yang mengetahui, yang melihat. Kalian potong, kalian sembelih secara Islam. Sampai teman kalian pun tidak tahu, tidak boleh tahu, tidak boleh ada yang tahu. Yang ketika kalian memotong. Siap, mereka berangkat semua 40 orang. Nah, sudah beberapa saat kemudian datanglah masing-masing santri ini. Ini Pak Kiai, ini ayamnya sudah saya potong. Kumpulkan semua. Ada seorang santri, dia bawa ayam masih hidup bersama dengan pisaunya. Teman-teman bilang, kamu ini bodoh sekali. Kan bisa kamu bersembunyi di mana tempat. Masa kamu nggak potong itu? Nggak bisa saya, pokoknya nggak bisa. Sampai di hadapan Kiai, kenapa kamu tidak potong itu ayam? Kata Kiai tadi, jangan sampai ada yang tahu. Iya, betul. Saya tidak bisa, Kiai. Kenapa? Karena Allah tahu dimanapun saya berada, Allah lihat saya. Saya merasa diawasi oleh Allah. Makanya saya tidak bisa memotong. Apa kata Kiai? Engkaulah satu-satunya santri yang lulus dalam ujian akidah ini. Nah, jadi sekali lagi, inilah puncak hakul yakin. Hakul yakin itu merasa diawasi oleh Allah. Tidak akan berani dia mengkorupsi. Tidak akan berani dia macam-macam. Tidak akan berani. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Hakul yakin dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.